Nasional Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Najwa Luna dan saya Afan Asyafa. Kita akan menemani dengan 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube Nasional TV Official. Happy Weekend. Weekend setelah pemilu. Weekend setelah pemilu ya. Iya. Tapi udah menyalurkan aspirasinya kan? Sudah dong. Sudah. Pastikan pemirsa Jurnal Weekend tidak golput loh ya. Iya benar, itu 5 tahun sekali ya yang ditunggu. Tapi hari ini kita tidak ngomong tentang pemilu, kita menyampaikan tentang beberapa berita yang unik dalam sepekan terakhir termasuk viral. Tentunya viral, seperti berita pertama dari Jambi, kelabui polisi pengedar narkoba campur sabu dengan gula. Ini akalnya semakin licik ini ya. Kalau saya biasanya gula itu dicampur dengan kopi atau teh. Ini malah pakai sabu. Kita lihat saja berita selengkapnya. Ini dia. 3 residivis narkoba ini tak bisa berbuat apa-apa saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Selasa sore 13 Februari 2024. Sambil mengenakan baju orange, kedua tangan mereka tampak diborgol. Komplotan pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ini diringkus tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi di tempat yang terpisah. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,2 kg serta 520 butir pil ekstasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut diketahui berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan akan diedarkan di wilayah Jambi. Untuk mengelabui polisi, mereka memiliki modus baru dengan berbagai cara, mulai dari mencampur sabu dengan gula pasir hingga membuat pil ekstasi yang mengandung sabu atau metapetamin. Menurut AKBP Andi M. Sanusman, Wadires Narkoba Polda Jambi, terungkapnya kasus peredaran gelap narkotika jaringan lintas provinsi ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat. Kandungannya ini sabu, kandungannya metamfetamin. Cuma cara mereka dicampurkan dengan gula dengan alasan pada saat ditangkap kemudian dia diuji lab tidak ditemukan kandungan tersebut. Tapi ya mohon maaf, kita petugas tidak bodoh. Kita bagaimana caranya memang kali ini kita bawa ke laboratorium Palembang, akhirnya ditemukan bahwa ini sabu yang dicampurkan dengan gula untuk mengelabui petugas. Begitu juga dengan ini. Inex ini atau ekstasi obat-obatan ini biasanya identik dengan amfetamin. Tapi setelah kita uji lab, ini kandungannya sabu dalam Inex ini. Atas perbuatannya, ketiga pengedar narkoba ini terancam hukuman mati atau seumur hidup. Polisi menjerat ketiganya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Bayangin 1 kilogram sabu itu berapa uang ya? Banyak banget, makanya tergiur. Tapi ya ini salah kan ya? Salah. Barang yang salah, diedarkan oleh yang salah, kemudian penggunanya juga salah. Jadi bukan contoh yang bagus, ini contoh yang sangat tidak boleh ditiru. Tapi 3 pengedar narkoba ini memang sudah berhasil diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. Tidak hanya 1,2 kg sabu, polisi juga berhasil mengamankan 520 butir pil ekstasi. Jadi ada narkotika lain selain sabu. Dan ini merupakan pengedar narkotika lintas provinsi, di mana diketahui bahwa barang ini berasal dari Kepulauan Riau yang rencananya akan diedarkan di wilayah Jambi. Sama-sama masih di Pulau Sumatera. Untungnya berhasil digagalkan polisi dan kini pelaku sudah terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dan ini yang menjadi sesuatu yang baru adalah modusnya. Ya. Kalau beberapa waktu yang lalu itu dikemas dalam teh Cina. Tapi sekarang berbeda lagi. Jadi di mix atau dicampur dengan gula dan ternyata ini menjadi modus baru yang perlu diwaspadai. Karena semakin ke sini ternyata para pelaku narkoba ini semakin licik, semakin banyak hal yang dilakukan yang kita juga tidak menyangkanya. Tapi pihak kepolisian juga tidak kalah pintarnya dengan para pengedar narkoba. Mereka juga punya cara-cara tersendiri supaya para pelaku ini tidak lolos begitu saja dan bisa diamankan untuk menghindari para generasi muda terpapar narkoba. Ini jelas bukan hal yang menyenangkan. Takutnya nanti kalau ada yang tidak tahu itu sabu kan nanti dikirain gula ya? Nah itu dia. Baik, dari tentang pengedar narkoba kita ke kabar yang lain masih dari Jambi, di mana Polairut Polda Jambi gerebek sarang transaksi narkoba. Masih tentang narkoba, lagi-lagi narkotika. Kita lihat selengkapnya. Ini dia. Tim Subdit Gakumdit Polairut Polda Jambi memeriksa satu persatu pengguna sabu di sebuah basecamp narkoba yang berada di bantaran Sungai Batanghari, Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Muaro, Jambi.
Lokasi yang diduga dijadikan sarang transaksi dan pesta narkoba ini digeledah habis oleh pihak kepolisian. Dalam penggerebekan itu, selain mengamankan sejumlah terduga pelaku, polisi juga menemukan dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu dari lokasi. Dalam jumpa pers yang digelar di markas Ditpolairut Polda Jambi, polisi mengamankan 6 orang pelaku dari 2 lokasi yang berbeda. 1 orang diketahui sebagai pengedar dan 5 lainnya merupakan pecandu sabu-sabu. AKBP Wahyu Hidayat Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Jambi mengatakan, dalam kasus ini polisi menyita barang bukti sabu seberat 11 gram, timbangan digital, alat hisap serta perlengkapan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Terhadap 1 orang yang melakukan penyeberangan melalui perahu, kemudian pada saat yang bersangkutan sudah menyeberang, kami amankan yang bersangkutan, kami curigai dan kami awal mula mendapati 1 orang inisial B yang bersangkutan ini kami kedapatan membawa jenis narkotika jenis sabu ada kurang lebih 7 paket besar dengan 11 paket kecil. Kemudian dari 1 orang ini kami mendapatkan informasi pula akan melakukan pengembangan, ada wilayah yang kami datangi masih di wilayah Kemingking juga. Di situ kami dapati ada 1 tempat yang diduga untuk melakukan untuk penggunaan untuk alat narkotika jenis sabu di tempat tersebut, serta sehingga kami lakukan penangkapan itu terhadap beberapa orang, total ada 6 orang, dengan kami amankan beberapa narkotika jenis sabu dan dengan beberapa perlengkapan untuk menggunakan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 tersangka kini harus menginap di Hotel Prodeo Ditpolairut Polda Jambi. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Lagi-lagi polisi tidak kalah lincah dengan para pelaku pengedar narkoba ini. Dan lagi-lagi terjadi di Jambi ya. Di Jambi lagi. Dua berita pertama dari Jambi, ini juga kita patut apresiasi kinerja dari teman-teman kepolisian karena untuk bisa menggerebek sebuah sarang atau markas ini butuh waktu yang tidak sebentar. Butuh berbulan-bulan untuk menyelidiki bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, kemudian pelaku, kemudian tempat, dan lain sebagainya. Ini juga perlu waktu yang butuh kesabaran ekstra dari rekan-rekan kepolisian. Dan ini banyak loh yang diringkus, sebanyak 6 orang pemakai sabu-sabu. Berbeda ya, kalau pertama tadi 3 ya, ini ternyata 6 orang. Bertambah lagi, dan polisi juga berhasil mengamankan barang bukti seberat 11 gram sabu-sabu, timbangan digital, dan alat hisap serta perlengkapan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Dan atas perbuatannya, para pelaku ini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal sebanyak atau selama 20 tahun penjara. Kalau tadi 3 orang pelaku tapi seumur hidup atau hukuman mati. Kali ini 6 orang 20 tahun penjara. Ini lumayan ya, kalau sekarang lumayan misalnya sekali. Usianya sudah 50 tahun, 20 tahun lagi 70 tahun. 70 tahun. Ya, semoga nanti bisa bertobat gitu ya, lah. Sudah tua. Dan biasanya kalau punya jejak yang jelek, jejak kriminal, susah mendapatkan pekerjaan. Betul, ini juga berpengaruh terhadap anak dan cucunya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi contoh, dan yang perlu diperhatikan adalah jangan contoh hal seperti ini. Pastikan Anda berkelakuan baik untuk hal-hal yang baik. Jangan gampang terhasut juga. Biasanya kan omongannya manis sekali gitu ya. Iya, tapi UUD kok. Biasanya UUD, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Iya. Dan nanti di segmen berikutnya kita juga punya beberapa berita yang menarik masih dari Jambi, di antaranya tentang kasus pencurian. Tapi selengkapnya kami akan kembali dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan kita punya beberapa berita di segmen yang kedua ini. Dari Jambi, maling dan penadah motor hasil curian diringkus polisi. Lagi-lagi kriminal terjadi di Jambi. Bedanya kalau tadi narkoba, sekarang pencurian sepeda motor. Kita lihat pelakunya seperti apa? Ini dia. Salah satu dari komplotan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi ini diringkus tim unit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu. Ia tampak tak berkutik saat petugas membawanya ke kantor polisi.
Dalam kasus ini, polisi juga meringkus 2 pelaku lainnya di tempat yang berbeda. Mereka adalah Bayu, Willy, dan juga Oman. Dari hasil pemeriksaan polisi, ketiga tersangka ini memiliki peran yang berbeda. Bayu dan Willy berperan sebagai pelaku pencuri, sementara Oman berperan sebagai penadah motor hasil curian. Tersangka Oman ditangkap di Kecamatan Bahar Selatan, Muaro Jambi dengan barang bukti berupa 9 unit sepeda motor diduga hasil curian. Kanit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu Ibda Heri Wiyadi menjelaskan, komplotan curanmor ini beraksi saat malam hari. Modusnya dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan gunting dan juga pisau. Guna proses hukum lebih lanjut, ketiga tersangka saat ini diamankan di markas kepolisian sektor Kumpeh Ulu. Jadi unit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu menangkap 2 orang pelaku curanmor di wilayah Polsek Kumpeh Ulu, dan kemudian kita mengembangkan ke Polsek Bahar Selatan yang diduga penadanya. Kita mendapatkan pelaku penadah 1 orang di sana, dan di sana kita mengembangkan untuk ranmor yang diduga hasil dari tindak kejahatan, mendapat 9 unit dari Bahar Selatan di unit itu. Jadi memang dari Polsek Kumpeh Ulu mendapat keluhan dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor di malam hari. Jadi untuk modus operandi pencurian sepeda motor ini dengan menggunakan gunting atau pisau. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal pencurian dan penadah hasil curian dengan ancaman 7 tahun dan 4 tahun kurungan penjara. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Kompak banget ya, 3 orang, 2 lainnya berperannya beda-beda. Iya, ini merupakan komplotan curanmor dan bisa jadi mereka ini bukan pelaku baru tapi profesional. Di mana dalam melakukan aksinya ini, yang satu sebagai penadah, sementara beberapa lainnya sebagai pelaku pencurian di beberapa tempat yang menjadi sasaran mereka. Dan 1 pelaku tersangka yang ditangkap ini berhasil ditangkap di tempat yang berbeda, yaitu di Kecamatan Bahar Selatan, Muaro Jambi dengan barang bukti 9 unit sepeda motor diduga hasil curian. Dan mereka ini berasnya pada malam hari rata-rata. Pada malam hari. Dengan cara merusak lubang kunci dari motor itu. Jadi kalau jumlahnya 9, ini jadi memang tempatnya berbeda-beda. Dari satu A ke tempat lainnya lagi, tapi biasanya mereka sudah mengincar motor-motor seperti apa saja yang akan menjadi sasaran untuk mereka bawa kabur. Tapi sekarang banyak loh motor-motor yang canggih, kalau kesenggol dikit bunyi gitu kayak mobil ya. Betul, itu merupakan safety ya. Antisipasi. Betul sekali. Dan saat ini dari para pelaku ini juga terancam hukuman, yaitu 7 tahun dan 4 tahun kurungan penjara karena memiliki peran yang berbeda. Memiliki peran yang berbeda. Semoga jerah. Semoga jerah. Dari aksi pencurian motor kita ke berita berikutnya, kali dari Subang, di mana aksi tawuran pelajar berhasil digagalkan Polsek Ciasem. Ini seharusnya belajar, malah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Iya, jangan belajar tawuran. Kita lihat pelakunya dan seperti apa video lengkapnya. Ini dia. Belasan murid sekolah SMP melakukan konvoi menggunakan sepeda motor yang berakhir diamankan pihak kepolisian. Mereka kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit dan sabuk serta obeng yang diduga akan digunakan untuk tawuran dengan pelajar lain di jalur Pantura Ciasem, Subang, Jawa Barat. Saat diamankan, belasan pelajar tersebut tak berkutik dan langsung digiring ke Mapolsek Ciasem untuk menjalani pemeriksaan. Pelajar yang diamankan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Polsek Ciasem, Polres Subang telah menggagalkan pelajar yang akan melaksanakan tawuran, yaitu tepatnya di Jembatan Ciasem Hilir. Kemudian kami mengamankan 11 pelajar. Mereka berasal dari sekolah mana aja, Dan? Mereka berasal dari 3 kecamatan, yaitu dari 4 orang dari wilayah Kecamatan Cikaum, kemudian 5 orang dari wilayah Kecamatan Pasuk Besi, dan 2 orang dari Kecamatan Ciasem. Dari hasil pemeriksaan dari tangan mereka, kedapatan membawa apa, Dan? Dari tangan mereka kami amankan BB, yaitu celurit, ini kurang lebih 1 meter, 2 buah, kemudian celurit yang kecil juga 1, kemudian ada shockbreaker, ada tang, kemudian juga ada sabuk yang berkepala besi. Nah, kami menghimbau kepada orang tua, terutama orang tua, karena mereka itu adalah anak-anak masih belajar, agar tolong pengawasan. Ini yang penting adalah pengawasan orang-orang tua. Jangan sampai anak pelajar ini di luar
jam pelajaran, terutama ini udah pagi hari. Kami mengamankan itu sekitar 01.30 WIB pagi hari. Kemudian juga terima kasih kami kepada masyarakat yang memberikan informasi kepada Polsek Ciasem, sehingga Polsek Ciasem dengan cepat merespon adanya laporan dari masyarakat, dan alhamdulillah kami bisa menggagalkan tawuran dan tidak ada korban. Saat dimintai keterangan oleh petugas, mereka hanya tertunduk malu dan mengaku menyesal atas perbuatannya. Aksi pelajar yang kurang pantas itu telah meresahkan warga dan mengganggu arus lalu lintas di jalur Pantura Ciasem serta dapat menimbulkan korban jiwa. Usai dimintai keterangan, mereka membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh orang tua dan guru serta perangkat desa bahwa mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian belasan pelajar itu diserahkan kepada orang tuanya masing-masing untuk diberi arahan kembali agar mereka tidak ikut tawuran di jalanan. Orang tua murid dan guru sekolah dihimbau agar dapat mengawasi anak-anaknya di luar jam belajar agar kegiatan mereka tidak menjurus anarkis. Sebab perbuatan tersebut dapat terancam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan. Akhirnya ketangkep kan, nangis juga. Aduh, saya kalau melihatnya itu antara geli dan geram ya. Geli dan geram. Geramnya, kenapa sih pelajar harus tawuran? Apalagi mereka bawa senjata tajam kan ya. Iya. Ada celurit, kemudian ada sabuk, ada juga obeng yang rencananya akan digunakan tawuran antar sesama pelajar. Nah, gimana terus? Apakah kalian merasa keren kalau membawa celurit gitu ya, dengan beramai-ramai keroyokan? Itu kan tidak keren ya kan? Nggak keren sama sekali. Ujung-ujungnya mereka takut hukum juga, pas ditangkap nangis. Itu dia, nggak sesuai ya dengan gaya mereka ketika melakukan aksi tawuran pada Kamis 8 Februari 2024. Melakukan dini hari loh ya, setengah 2 dini hari. Di mana mereka ini dengan sesama pelajar, yaitu tadi rencananya gaya-gayaan mungkin ya, tapi sangat tidak dibenarkan. Dan tentunya pihak kepolisian segera bisa melerai, kemudian menghentikan aksi ini, dan mereka disuruh buat surat pernyataan dan disaksikan oleh orang tua dan gurunya juga. Menulis bahwa berjanji mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sebenarnya ini cara lama ya, cuman biar mereka jera aja. Itu peringatan awal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ya itu, tapi kira-kira ya mereka malu nggak sih ya? Kalau malu seperti ini? dong, kalau udah viral, Nah, masuk jurnal weekend lagi. Termasuk orang tuanya ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari Jambi, tak diberi uang pinjaman, seorang pemuda bakar bengkel dan rumah. Lah, ini maksudnya gimana ini? sebentar, yang jadi pertanyaan saya bukan itu. Ini yang dibakar bengkel dan rumah siapa? Rumah yang dia mau pinjemin uangnya. Tega banget. Kita lihat berita selengkapnya. Ini dia. Tim unit Reskrim Polsek Sekernan Resort Muaro Jambi meringkus Hamdan 34 tahun pelaku pembakaran rumah dan bengkel milik Rizky Erlangga, warga desa Sukoawin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Ia merasa kesal dan dendam lantaran pemilik rumah dan bengkel yang terbakar tidak memberinya pinjaman uang. Untuk meluapkan amarahnya, ia nekat membakar rumah dan bengkel milik korban. Akibat peristiwa yang terjadi pada Rabu 31 Januari 2024 tersebut, sebanyak 28 unit sepeda motor yang berada di dalam bengkel hangus terbakar. Selain itu, rumah milik korban juga rata dengan tanah. Insiden ini pun membuat korban mengalami kerugian hingga mencapai sekitar 500 juta rupiah. AKP Taroni Zebua Kapolsek Sekernan mengatakan, selain pelaku, dalam kasus ini polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian milik pelaku, serta sejumlah onderdil sepeda motor yang terbakar. Ya, dari pemeriksaan yang kita laksanakan, bahwasanya pelaku ini motifnya adalah balas dendam, karena pelaku ini meminjam uang sudah 2 kali kepada pemilik bengkel, memang diberikan, tetapi meminjam lagi, pemilik bengkel mengatakan bahwa dia tidak punya uang, sehingga pelaku melakukan pembakaran dengan menggunakan peralatan yang ada, tikar dan juga korek api warna biru. Pada akhirnya kemudian kita bisa mengetahui motif daripada pelaku tersebut. Ini diperkirakan kerugian sekitar ratusan juta ya, kira-kira sekitar 500 sampai 600 juta, karena yang terbakar itu 1 unit rumah, 1 unit bengkel, disertai kira-kira 28 unit motor yang berada di dalamnya. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Sekernan. Ia dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara.
Sebelumnya, warga Suku Awin Jaya, Muaro Jambi pada Rabu dini hari 31 Januari 2024 lalu dihebohkan dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan sebuah bengkel dan rumah warga. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Ini egois ya, kesal karena tidak dipinjami malah bakar rumah dan bengkelnya, usahanya lagi. Kesal dan jadinya brutal. Jelas ini bukan hal yang menyenangkan ya, jelas merugikan juga orang lain. Seharusnya kalau tidak dipinjami sudah cari cara lain, bukan melakukan aksi seperti itu. Karena kalau udah begini berurusan dengan polisi, itu udah malu, kemudian juga menjadi pelaku kriminal dan akhirnya juga akan dikecam oleh banyak orang. Dan tentunya di dalam rumah tersebut tidak hanya rumahnya yang terbakar dan luluh lantah dengan tanah, tapi juga ada kendaraan pribadi milik sang korban dan juga bengkel yang dimana tempat mencari nafkah. Ini nggak sedikit loh ya kendaraannya, sebanyak 28 motor yang ada di dalam tempat tersebut. Dan ini terjadi pada akhir bulan kemarin. Di 31 Januari 2024. Dan saat ini pun pelaku dijerat dengan pasal 107 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara. Kasihan ya, sepeda motor milik customer juga kebakar. Begitu. Jadi kacang sepeda motornya ya? Iya, korbannya juga sih. Korbannya juga, ya sudah. Jadi tetaplah bersama kami. Nanti akan kita punya beberapa berita menarik lagi. Tetaplah di Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Kali ini masih ada 3 berita lagi. Di segmen yang ketiga. Jadi berita di segmen yang ketiga yang pertama adalah pohon tumbang timpa rumah warga dan juga sejumlah kendaraan terjadi di Padang. Ini bencana alam tentunya tidak ada yang bisa disalahkan. Betul sekali. Kita lihat berita selengkapnya. Ini dia. Setelah menerima laporan dari warga, tim gabungan dari BPBD, Satpol PP, Damkar Kota Padang, dan TNI Polri segera melakukan evakuasi kepada sejumlah material pohon tumbang di Kota Padang akibat dilanda angin kencang. BPBD Kota Padang mencatat lebih dari kurang 26 pohon tumbang akibat dilanda cuaca ekstrim dan angin kencang selama 2 hari ini. Diketahui, rata-rata pohon tumbang memiliki panjang 17-20 meter dan berdiameter 60 cm hingga 100 cm. Kalaksa BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton mengatakan, peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap sejumlah rumah warga, menghambat akses jalan, serta merusak kabel listrik dan telepon. Pohon tumbang tersebut juga menimpa 3 unit mobil, yakni 2 unit mobil di Jalan Hamka, Kecamatan Padang Utara, dan 1 unit mobil angkot di kawasan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tanga. Iya, dari 2 hari kemarin sampai hari ini terjadi angin kencang di Kota Padang. Khusus pada hari ini sama-sama kita saksikan sebanyak lebih kurang ada 25 atau 26 titik terjadi pohon tumbang yang diakibatkan oleh angin yang kencang ya, sehingga pohon-pohon kebanyakan tumbang. Memang ada, kita lihat di lokasi ya, ada beberapa titik seperti tadi di Simpang Hadis Tidong dekat kantor DPRD ya, itu ada 2 mobil yang tertimpa. Kemudian di Balai Gadang tadi juga ada mobil angkot tertimpa juga sama-sama bertumbang. Kemudian katanya informasi ada di Padang Selatan ada juga di tempat parkiran mobilnya. Cuma alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. BPBD Kota Padang menghimbau kepada masyarakat untuk waspada cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang diprediksi akan terjadi beberapa hari ke depan yang berpotensi adanya pohon tumbang, longsor, dan juga banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Ara Birkariwi, National TV melaporkan. Tentunya turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Padang ini. Karena akhir-akhir ini sering dilanda angin kencang dan juga hujan. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang musim hujan, ini melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Betul, ya, bukannya rata. di Padang saja. Dan memang kalau di Padang ini sebanyak 26 pohon tumbang dan menimpa rumah warga, termasuk sejumlah kendaraan yang juga sama-sama milik warga.
Ini menjadi perhatian tersendiri buat kita supaya selalu hati-hati dan waspada seiring dengan masuknya musim penghujan yang rawan sekali terjadi angin kencang dan juga petir. Bahkan pohon tumbang tersebut juga sempat menghambat akses jalan karena kan biasanya pohon-pohon kan ada di pinggir-pinggir jalan dan sempat menyebabkan macet juga dan menimpa sejumlah mobil-mobil milik pengendara. Dan juga beberapa dampak lain adalah kabel telepon juga terputus, aliran listrik juga terputus, akses jalan pun juga sama-sama terganggu. Jadi kita selalu waspada dengan situasi dan kondisi semacam ini dimanapun Anda berada. Untungnya warga dengan cepat menghubungi tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Satpol PP, Damkar Kota Padang, dan TNI Polri sehingga mereka dengan cepat melakukan tindakan yang benar. Betul, dan untungnya juga tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kita bergeser ke kabar berikutnya. Dari kabar selanjutnya, di Jambi, jaga ekosistem polisi perairan dan wartawan tebar benih ikan. Ini kegiatan sosial ya. Ini kayaknya sesuatu yang sangat menarik. Pengen juga saya ikut memperhatikannya. Nanti aja. Nanti saja. Kita lihat dulu proses seperti apa. Ini dia. Dengan menggunakan perahu pompong, Polairut Polda Jambi bersama wartawan menyusuri perairan wisata Danau Sipin, Kota Jambi. Tak hanya sekedar menikmati suasana, karena mereka juga melakukan kegiatan tabur benih ikan di kawasan wisata Danau Sipin. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ekosistem serta kelestarian lingkungan hidup. Sebelum menabur bibit ikan, Dit Polairut Polda Jambi terlebih dahulu membersihkan sampah organik maupun non-organik yang berada di kawasan wisata kebanggaan warga Jambi itu. Tak kurang dari 20.000 bibit ikan nilam ditebar di area kawasan tersebut. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi, Kombes Pol Agus Triwaluyo menyampaikan, kegiatan tabur benih ikan dan bersih-bersih ini merupakan wujud dari program Polri Peduli Lingkungan. Danau Sipin ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Jambi, sehingga Polair Polda Jambi ini mengadakan kegiatan yang program yaitu program Polri Peduli Lingkungan. Jadi kita memilih di danau ini, di mana program dari Polri Peduli Lingkungan yaitu yang pertama yang jelas kita akan berusaha melestarikan lingkungan. Yang utama yaitu di danau ini tadi melaksanakan kegiatan kebersihan, baik itu terhadap sampah organik maupun anorganik. Kemudian yang kedua, kita tadi menabur bibit ikan, karena di mana biar kita menjaga ekosistem yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, tadi juga kita bertemu dengan salah satu pionir masyarakat yang menjaga dan mengelola kebersihan ini, di mana beliau sangat luar biasa, yang kedepannya kita menjadi program rutin, kita akan melakukan kegiatan bersama. Kemudian yang keempat, mari kita sama-sama dengan situasi kondisi cuaca yang kurang mendukung, kita tahu kita juga masih kena dampak banjir, mari kita jaga lingkungan. Dan kita tahu juga objek wisata ini mari kita galakkan biar menjadi salah satu unggulan yang ada di Jambi dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir tadi juga kita sambil makan bersama, karena bentuk wisata itu objek wisata, budayanya dan juga kulinernya. Tadi saya bersama Pak KPO, bersama rekan-rekan semuanya, kita makan nasi tempoyak. Nah, itu juga salah satu ciri khas makanan yang ada di Jambi. Jangan lupa, ini pesennya, yang pertama jaga kebersihan. Kalau datang ke Jambi, mainlah ke Danau Sipin. Program penebaran benih ikan dan bersih-bersih ini diharapkan dapat menjaga keindahan danau serta ekosistem ikan yang ada di dalamnya. Terlebih, Danau Sipin yang terletak di wilayah Kota Jambi ini menjadi salah satu tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Nah, ini mungkin cara mereka untuk melestarikan wisata yang sudah ada di sana. Iya, Danau Sipin namanya. Danau Sipin. Ini sangat menarik. Jadi kalau selama ini mungkin Anda adalah seorang yang hobi mancing, bukan yang mencari ikan dengan cara diracun ya, tapi memancing. Nah, ini salah satu cara juga dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jambi dengan
menebar ikan atau benih ikan bersama sejumlah media. Jadi bersama-sama menebar benih ikan untuk melestarikan ekosistem di tempat itu. Mungkin ini juga cara mereka untuk menghibur warganya yang sedang terdampak banjir ya di sana. Kan banyak beberapa titik yang terdampak banjir, mungkin mereka disuruh berwisata lah untuk berdamai dengan keadaan agar lupa dengan musibah itu untuk sejenak. Nah, tapi di sini yang menarik tidak hanya sekedar menabur benih ikan, tetapi mereka juga melakukan aksi bersih-bersih sampah di Danau Sipin, karena tempat ini juga diketahui sebagai salah satu tempat wisata yang paling menarik di daerah tersebut. Ini juga dapat menghindari terjadinya banjir, jadi perairan tetap lancar ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk tempat-tempat lain atau instansi yang lain dalam melestarikan atau berbagi ekosistemnya. Kami menghargai hal itu ya. Nah, betul sekali ya. Kapan-kapan kita melakukan hal yang sama ya. Dari berita tentang taburan benih ikan, kita ke berita selanjutnya. Kali ini warga rela terobos banjir demi menyalurkan hak pilih di Jambi. Nah, ini masih tentang pemilu ya. Pemilu kemarin masih panas-panasnya dan ini adalah antusias warga Jambi. Mereka sangat semangat. Jadi seperti apa berita selengkapnya kita simak. Ini dia. Warga Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi harus rela menerjang banjir setinggi hampir 1 meter yang menggenangi akses jalan untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilu yang dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain menerobos banjir dengan berjalan kaki, sebagian warga lain terpaksa naik perahu untuk dapat sampai ke TPS. Aksi ini mereka lakukan demi menyalurkan hak pilihnya meski banjir melanda. Banjir yang melanda wilayah mereka membuat lokasi TPS dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Selain fasilitas umum seperti jalan, banjir akibat luapan Sungai Batang hari ini juga menggenangi lebih dari 860 rumah warga di Desa Rantau Makmur. Margianto, Kades Rantau Makmur mengatakan, untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini, pemerintah Desa Sukamakmur menyiapkan perahu sampan dan perahu mesin untuk membantu warga sampai ke TPS dalam menyalurkan hak pilihnya. Terima kasih kepada warga Desa Rantau Makmur yang antusias, tentunya buyung-buyung datang ke TPS walaupun kondisi alam kita, debit air kita yang luar biasa. Hampir semuanya rumah terendam dari 860 rumah yang terendam saat ini, tetapi dengan hari ini tanggal 14 ini adalah pesta demokrasi kita dan alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa. Walaupun memakai perahu dan kami fasilitasi juga untuk masyarakat memakai perahu mesin, ada beberapa dan sebagian memakai perahu manual, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama ini sukses, diberikan kelancaran semuanya, dan nanti sampai pleno baik di desa dan di kecamatan diberikan kelancaran. Meski banjir besar melanda, namun pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 di Kecamatan Berbak berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ini patut diacungi jempol ini antusiasme warga 5 tahun sekali dan mereka tidak melewatkannya dengan alasan terdampak banjir. Itu dia. Jadi kalau misalnya ada di tempat lain, warga yang punya hak pilih, punya suara dan dalam kondisi baik-baik saja, ada yang golput. Nah, malu dong. Beda dengan yang ini ya. Ini juga sangat luar biasa karena seperti yang kita ketahui dalam bisa dikatakan 1 bulan lebih ini di sebagian wilayah Jambi itu terdampak banjir, termasuk warga yang kemarin antusias dengan rela merebus banjir demi pemilu 2024. Padahal ini bisa aja taruhannya nyawa loh ya. Kesehatan juga. Kesehatan juga. Tapi mereka rela menerobos banjir dengan jalan kaki, menaiki perahu yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Nah, ini juga yang menarik. Ternyata pemerintah setempat pun juga berkoordinasi dengan baik. Menyiapkan beberapa fasilitas yang mumpuni buat para warganya. Ya. Sebelumnya tuh TPS-nya bukan di tempat yang sekarang loh. Karena terdampak banjir, sehingga TPS yang seharusnya berada di dekat tempat tinggal mereka itu terendam, jadi dipindah. Makanya agak jauh dan ternyata ini tidak mengurangi antusias masyarakat untuk bisa menyukseskan pemilu 2024. Luar biasa. Ini karena pemerintahnya juga suportif. Nah, ini dia. Dan kita masih punya 2 berita terakhir di segmen yang keempat. Tentang apa? Tetap bersama kami dalam Jurnal Weekend.
kembali bersama Anda dengan saya Najwa Luna dan saya Alvan Asyafa. Kali ini kita punya dua berita menarik di segmen terakhir, salah satunya tentang pemilu 2024. Di Banyuwangi, ratusan warga binaan Lapas Banyuwangi salurkan hak suara di TPS khusus. Menarik ini ya. Jadi seperti apa proses sebuah pemilihan umum di Lapas Banyuwangi? Kita simak selengkapnya. Ini dia. Pesta demokrasi dalam gelaran pemilihan umum pemilu tahun 2024 juga ikut dirasakan warga binaan Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Mereka menyalurkan hak suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif pada pemilu tahun ini yang digelar Rabu 14 Februari 2024. Ratusan warga binaan itu menyalurkan hak suaranya pada 4 tempat pemungutan suara atau TPS khusus yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. Sejak TPS dibuka, para warga binaan secara bergantian dan antusias menggunakan hak pilih yang mereka miliki. Kepala Lapas Banyuwangi Agus Pahono menyebut, seluruh warga binaannya telah terdaftar dalam daftar pemilih yang terbagi pada daftar pemilih tetap DPT dan daftar pemilih tambahan DPTB. Sebanyak 586 warga binaan tercatat sebagai DPT, sedangkan sisanya tercatat sebagai DPTB. Agus menegaskan bahwa hak suara dalam pemilu merupakan salah satu hak dari setiap warga binaan yang harus dijamin pelaksanaannya. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 51 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Untuk itu, dalam tahapan persiapan pelaksanaan pemilu 2024, pihak Lapas intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Banyuwangi untuk melakukan pencarian dan pencocokan data NIK warga binaan sebagai salah satu syarat untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. DPT dari napi 922, jumlah napi 929, berarti yang nggak masuk itu 7 orang. 2 WNA, 1 anak-anak, 3 polisi, 1 yang nggak punya tiket sama sekali. Alhamdulillah kita dapat 4 TPS dan saya yakin 100% lah kalau di sini tinggal kita manggil-manggil aja. Karena alhamdulillah juga dukungan Pak Kapolres semuanya aman, terkendali, kondusif, dan itu harapan kami supaya pesta ini juga aman semuanya. Kalau dari sisi kehidupan sampai pelaksanaan apa kita dari awal staf itu terus berkoordinasi dengan KPU tentang TPS ya, PTK, dan alhamdulillah update data DPT itu terus bergantian. Alhamdulillah dari Disduk Capil bagus, dari BPK pemilihnya bagus. Kadang-kadang keluar masuk dari napi, keluar masuk napi itu yang buat kadang-kadang kita repot. Tapi alhamdulillah sebelum 7 hari pemilihan itu kan sudah nggak boleh mengirim napi, beliau juga nggak mengirim tahanan, kita juga nggak pindah, dari luar juga ada info dari Pak Dirjen Pas itu tidak bisa mengirim napi. Alhamdulillah insya Allah semuanya dapat kemudian di sini. Agus menambahkan, untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, terdapat penambahan petugas piket yang membantu kegiatan pengamanan. Hal itu dilakukan supaya pada setiap tahapan pemilu di dalam lapas dapat berjalan dengan aman dan tertib serta kondusif. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ini juga antusiasnya patut diacungi jempol ya. Iya, luar biasa bagaimana mereka bisa tertib, bisa nyaman. Kemudian ada yang menarik kalau kita lihat di dalam videonya tadi ya, karena ada beberapa musisi yang mereka liburan. Mereka sama-sama warga binaan. Oh gitu. Jadi mereka itu, meriah ya. Betul, selama di lapas itu mereka juga mendapatkan pembekalan SDM. Betul. Jadi ketika ada pemilu pun, mereka juga jauh-jauh hari udah didata. Jadi mereka masuk dalam DPT. Sudah tahu visi misinya yang akan dipilih gitu ya. Kalau saya milih Luna milih saya, misalnya gitu kan. Kita kan nggak daftar, nggak nyalon. Tapi kita kan masuk dalam DPT. Oh iya, betul sekali. Dan juga sangat luar biasa, mereka antusias dalam menggunakan hak pilihnya. Dan pihak lapas juga intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi untuk melakukan pencarian dan pencocokan data NIK warga binaan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan dalam daftar pemilih. Ini dia, jumlahnya mencapai ratusan. Ratusan ya? Tapi memang berbeda ya.
Sebagian itu masuk dalam DPT atau daftar pemilih tetap, sebagian lagi masuk dalam daftar pemilih tambahan. Oh, tambahan. Ada tambahan. Tapi memang ada beberapa juga yang tidak bisa memilih itu karena ada faktor, misalnya itu ketika melengkapi berkas, mereka tidak bisa memenuhi, jadi tidak bisa memberikan hak atau suaranya dalam pemilu. Tapi mereka ini juga berjalan dengan aman, juga tertib. Nah, itu yang patut kita Petugas apresiasi. juga sangat berusaha menjaga kondusivitasnya yang ada di sana. Nah, itu juga terlihat dari ekspresi mereka ya. Mereka terlihat bahagia ketika menyalurkan hak suaranya, termasuk ketika mencoblos, mendaftar, bahkan ketika menyalurkan jarinya ke tinta tanda sudah ikut pemilu. Mungkin mereka juga sempat ya debat di dalam lapas gitu, siap mau milih siapa nanti gitu ya. Sudah itu mereka ya. Itu adalah demokrasi. Betul. Tapi berita selanjutnya juga masih tentang pemilu ini loh. Masih tentang pemilu. Menarik karena ada tokoh mak lampir dalam pemilihan umum 2024 terjadi di Banyuwangi. Mak lampir. Mak lampir saja nggak golput. Bagaimana dengan Anda? Jadi seperti apa tokoh mak lampir ini? Kita lihat selengkapnya. Ini dia. Kedatangan sosok mak lampir dalam pelaksanaan pemilu pada Rabu 14 Februari 2024 ini menghebohkan warga sekitar. Sosok ikonik dengan tampilan seram itu muncul di TPS 07 Dusun Wonorekso, Desa Alas Malang, Kecamatan Singonjuru, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedatangannya memang murni untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai rakyat Indonesia. Sosok di balik tokoh mak lampir ini sebenarnya adalah salah satu seniman Banyuwangi yang sudah cukup lama malam melintang ikut melestarikan tradisi dan budaya bumi Belambangan. Ia adalah Mamet. Penampilannya memang tidak biasa karena tidak seperti kebanyakan orang yang datang ke TPS dengan berpakaian rapi. Namun dengan berdandan mak lampir, hal itu justru menjadi daya tarik tersendiri bagi Mamet. Awalnya, kedatangan Mamet dalam wujud mak lampir sempat buat gempar para penjaga TPS tempat ia mencoblos. Namun berikutnya, justru ia menjadi viral karena keunikan kostum yang ia gunakan. Dalam keterangannya, Mamet mengatakan menggunakan kostum mak lampir saat datang ke TPS memang karena ingin tampil beda. Alasan lain, supaya orang lain tertarik untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 ini. Untuk itu ia berharap pemilu tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan juga damai. Bagi warga Singonjuru, Mamet yang berperan sebagai mak lampir bukanlah orang asing. Bahkan di Banyuwangi, namanya juga cukup familiar karena ia jadi ikon dengan fotonya yang memerankan tokoh dalam tradisi adat kebo-keboan. Hal lain, untuk warga yang ingin bertemu dengannya dengan balutan mak lampir bisa datang ke Pasar Keduwitan yang digelar setiap hari Minggu. Foto dan video pria asal Alas Malang dalam pemilu 2024 ini pun menyebar dengan cepat di media sosial. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ini ngeri-ngeri sedep ya. Unik juga tapi. Mak lampir tapi bohai. Bohai. Ini effort banget ya, make up, kostum, juga cara jalannya sangat menarik ya. Iya betul sekali. Dia menunjukkan bagaimana caranya untuk menarik warga supaya datang. Biar nggak golput sekampung ya. Jadi tujuan pertama memang dia ingin tampil beda. Kemudian yang kedua untuk menarik masyarakat. Sementara kenapa pilih dandan mak lampir itu udah ikonik banget juga dengan tokoh ini. Oh gitu. Iya. Mungkin dia sudah ini ya mendalami karakter gitu. Iya, dan ini namanya mak lampir ini ya. Ini adalah salah satu seniman Banyuwangi yang sudah sangat familiar. Seniman ternyata. Betul. Dia ini memang sudah istilahnya nguri-nguri budaya Banyuwangi sudah cukup lama. Karena keterlibatannya itu sudah ada dalam Gandrung Sewu, dalam festival kebo-keboan. Kemudian juga ini menjadi bisa dikatakan ikonnya untuk Pasar Keduwitan Singonjuru. Mungkin banyak yang kenal sudah ya, karena sudah memiliki jejak seni yang banyak sekali. Betul sekali. Dan memang dia pengennya tampil yang berbeda. Jadi nggak harus rapi, harus ganteng, cantik gitu kan ya. Dan ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri. Walaupun awalnya ada yang kaget, mak lampir datang nyoblos. Loh, gitu. kok ada mak lampir gitu kan? Sejak kapan mak lampir punya KTP gitu? Iya, jadi kalau ada penasaran ingin bertemu dengan mak lampir ini bisa kok ya. Bisa datang ke Pasar Keduwitan Singonjuru itu setiap hari Minggu pagi. Setiap hari Minggu pagi ternyata untuk menghibur warga setempat. Betul, dan juga hanya ada di Banyuwangi. Mak lampir ikut nyoblos dalam pemilu 2024. Mungkin Banyuwangi akan viral setelah ini ya? Sudah viral. Oh, sudah viral ya? Sudah masuk jurnal weekend berarti sudah viral. Nah, itu dia. Dan memang dandan unik dari seniman asal Banyuwangi bernama Mas Mamet ini sangat cepat sekali menyebar di berbagai
platform media sosial. Ini sangat membanggakan nama Banyuwangi ya kalau viral. Jadi pastikan 5 tahun lagi ketika ada pemilihan umum, Anda jangan golput. Kalau bisa dandan yang unik juga. Nanti 5 tahun ke depan saya akan dandan wewe gombel mungkin ya. Oh gitu ya? Oh, nggak perlu Mbak Imran. Ya udah pemirsa, 10 berita sudah kita berikan. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Avana Syafa. Dan saya Najwa Luna. Simak terus Jurnal Weekend dengan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.